Bapa membangkitkan orang mati lewat nabi-nabi Israel. Yesus membangkitkan orang mati, Yohanes 5:21. Allah Mekah tidak pernah bisa membangkitkan orang mati, kata si Bangun Alfredo. Assalamualaikum, sehat-sehat kita semua ya teman-teman. Bapa maksud kau di sini Tuhan kan, Tuhanmu. Sebutanmu untuk Tuhanmu lah gitu ya kan. Karena nggak mungkin Bapak udamu atau Bapak tuamu atau Bapak Teger. Ada dulu Bapak Teger panggilannya, karena dia mereka bangun coy. Ada anak laki-laki, jadi kalau istrinya manggil, oi Bapak Teger, maringin gitu, kan nggak mungkin mereka yang bangkitkan orang mati ya kan. Oke Tuhanmu. Tapi sebenarnya sebelum aku lanjut, Pitiku apa, komentarmu apa-apaan kau ini. Cuman aku tak berterima kasih ya, karena dengan komentar-komentar seperti ini bukan malah melemahkan iman aku dalam Islam, enggak, justru ini menjadi support mental spiritual bagi diriku, semakin memperteguh imanku dalam agama Islam. Iya, jadi dari kalimatmu ini, kita kan gitu kalau bahasa Indonesia dulu belajar ya, suatu kalimat dikasih sama kita, apa pokok bahasan atau tema atau intisari dari sini yang bisa kita bicarakan. Aku ada 3 hal yang bisa aku bicarakan dari sini. Yang pertama itu tentang Tuhan, kemudian tentang membangkitkan orang mati, ini mukjizat lah katakan, kemudian tentang nabi-nabi. Oke, aku lanjut ya, boleh ya? Boleh lah. Jadi Allah Mekah kau sebutkan di sini, kau ingin menunjukkan bahwa Tuhan kami itu umat Islam namanya Allah Mekah, tapi salah cinta. Tuhan kami itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Jadi aku sebagai orang yang tadinya orang luar menjadi orang dalam ya kan. Melihat dan mempelajari agama Islam ini mengalir gitu kan. Wow, begitu indah perjalanannya, sangat tepat gitu. Gini, Tuhan yang kami itu Allah semesta alam, tertulis jelas dalam Al-Quran. Al-Quran itu ayat pembuka, ayat surah pertama itu Al-Fatihah. Nah, di Al-Fatihah ini ada dijelaskan bahwa Tuhan kami itu Allah semesta alam. Dengar ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini 2 ayat aja. Nanti seterusnya kayak 7 itu bisa aku baca-baca ya kan. Nah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam. Udah garis bawahi stabilo bila perlu. Tahu kan semesta alam maksudnya? Semuanya, seluruhnya, semuanya, universe, ya kan? Melompat ludahku. Itu mau dari bangsa apapun dia, mau suku apapun dia, mau warna kulit apapun dia, mau agama apapun dia, Tuhannya tuh yang benar adalah Tuhan semesta alam. Itu dia coy. Itulah makanya rukun sholat kami tuh harus masuk ini Al-Fatihah supaya nggak salah alamat dia doanya coy. Dan juga setiap kali kami selesai mengucapkan doa kami itu, pasti kita mengucapkan amin ya robbal alamin. Kabulkanlah ya Allah Tuhan semesta alam. Salah alamat dia. Nanti kalau kami bilang Bapak, ada yang lebih tinggi dari Bapak tua ya kan. Ada lagi opung gitu. Tapi kalau kita meyakini seperti itu, ya sudah, monggo gitulah. Itulah yang pertama dulu ya tentang Tuhan ya, masuk ya. Jadi persoalan membangkitkan orang mati ini, jangan kau bilang lah Tuhan kami itu tidak bisa membangkitkan orang mati, tidak pernah bisa membangkitkan orang mati. Orang yang dibangkitkan oleh Nabi Elia itu, si Lazarus yang dibangkitkan Yesus itu, anak janda yang di kota Nain itu, ya Tuhan itu, Tuhan semesta alam itu yang membangkitkannya coy. Ada dalilnya, coba kau baca dulu Al-Baqarah ayat 28. Apa nggak menyalahkan nanti kau rasa kalau udah kau baca itu. Jadi Tuhan semesta alam, pemilik itu, itulah yang bangkitkan. Apapun yang terjadi di dunia ini, Allah semesta alam, Allah Subhanahu wa taala, itulah yang berkuasa atas segala sesuatu, yang hidup dimatikan, yang mati dihidupkan, yang segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendaknya. Masuk ya. Ya. Dan masih banyak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh para nabi sesuai zamannya masing-masing ya kan. Ada tongkat menjadi ular, memakan ular-ular yang lain. Ada membelah lautan, menyembuhkan orang buta, membelah bulan dan lain sebagainya. Pertanyaannya di mana itu sekarang semua berada? Di mana manusia yang mati dihidupkan itu kembali? Udah mati lagi. Di mana orang sakit yang disembuhkan itu? Ya udah mati juga. Ya kan?
Di mana tongkat yang jadi ular itu nggak tahu, nggak ada bisa kita lihat itu lagi. Tapi kita tetap percaya itu pernah terjadi karena kita bukan Firaun, ya kan? Karena Firaun lah udah melihat dengan mata kepala sendiri, tetap dia tidak percaya bahwa itu dari Tuhan. Jadi para nabi itu melakukan mujizat-mujizat itu supaya umat manusia di zamannya percaya bahwa ada Tuhan yang tidak kelihatan. Masuk kan? Cuman ada satu hal, bukan satu hal, ada dua hal mujizat yang diberikan oleh Tuhan semesta alam itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kepada melalui Nabi Muhammad, yaitu yang pertama tentang peristiwa Isra Mi'raj. Disitulah fixnya, finalnya bahwa sholatnya umat Islam itu 5 waktu. Makin kesini makin nyata, makin kesini makin nyata coy, makin banyak orang yang melakukannya, ya kan, sehingga makin kelihatan kan, bukan makin hilang. Nah yang kedua Al-Quran, semakin kesini semakin banyak mujizat yang ternyata tidak pernah diprediksi oleh manusia sebelumnya, sudah tertulis di Al-Quran lebih dari 1400 tahun yang lalu coy. Cobalah kalian baca, banyak itu ternyata setelah diteliti, oh sudah ada di Al-Quran keduluan. Yang terakhir tentang Nabi, ya kan 3 topik tadi ya. Nabi tetaplah Nabi, dari dulu hingga sekarang tetaplah Nabi. Aku tidak percaya, kita tidak percaya bahwa Nabi menjadi Tuhan atau Tuhan menjadi Nabi, ya kan? Tuhan harus ada di dalam diri kita masing-masing. Tuhan ada dalam diriku, bukan serta-merta aku menjadi Tuhan. Masuk coy. Thank you.